Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur di malam hari ini kami datang di tempat ini, Tuhan Yesus. Kami percaya bukan kebetulan kami ada di tempat ini. Kami percaya Engkau yang berkata dalam firman-Mu. Engkau yang memilih setiap kami, Tuhan Yesus. Di malam hari ini kami berkumpul di tempat ini, kami berbakti. Karena kami sadar, kami mengerti, kami ada. Kami bisa lewati hari, minggu, bulan, tahun. Semua karena anugerah penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Pagi hari ini kami boleh bernafas. Semua karena Engkau telah curahkan darah-Mu. Berikan tubuh-Mu, berikan yang terbaik buat kehidupan kami. Malam hari ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mau memeluk setiap kami. Dan kami menyembah Engkau, Yesus. Bersyukur kami percaya Engkau di tengah-tengah kami. Kami mau sembah Engkau, Yesus. Dari dasar hati kami. Karena Engkau sangat baik buat setiap kami. Sembah Engkau, Allahku. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Tuhan Yesus, yang kami sembah. Dalam hati kami Engkau Tuhan kami. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Engkau. Hanya Engkau, Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Inilah doa kami dari dalam hati kami. Kami percaya, kami sadar, kami tahu, kami lihat bahwa dunia akan goncang. Tapi kami percaya hanya nama-Mu, Yesus, yang ada di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau, Yesus. Hanya firman-Mu yang tidak akan goncang selama-lamanya, Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar sore malam hari ini bukan ibadah Bonerges, acara Bonerges biasa. Biarlah kami hari ini diperlengkapi, sehingga kami jadi generasi yang tidak akan pernah tergoncangkan selama-lamanya. Kami terima kuasa, terima kemuliaan, terima berkat, yaitu terima penyertaan dari Engkau selama-lamanya. Janji Tuhan untuk kami Tiberias, untuk Bonerges, kami yang ada minyak, yang ada anggur. Janji Tuhan tidak akan goncang, tidak akan dirusakkan selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan kami akan duduk diam, terima kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan terang buat hidup kami, pelita buat setiap langkah kami. Biar firman Tuhan di malam hari ini akan memberkati, akan mengubahkan, bahkan akan memberi kemerdekaan buat hidup kami. Hidup kami tidak akan sama lagi. Kami mau sambut firman Allah, firman Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Semua masih semangat? Masih sukacita? Tanggal 30 udah gajian? Udah, ada yang udah. Yang belum kelihatan dari cara duduknya. Baru disuruh duduk, palanya udah miring. Kayaknya berat sekali bebannya. Gak apa-apa, hari ini semua yang datang pasti diberkati. Amin. Hari ini judulnya adalah apa? Unshakable. Buka Alkitab kita sama-sama di situ, langsung cepet aja. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Dan kenapa cepat-cepat? Karena habis ini ada drama katanya. Udah tahu belum? Belum tahu? Oh, nggak tahu? Ada drama habis ini. Dan salah satu pemeran di dalam drama itu ada di hadapan saudara. Jadi ikutlah sampai habis. Amin. Dramanya seru, pasti memberkati. Ya kan? Sudah di sana? Sama-sama kita baca. Yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya yang
Alkitabnya dipencet Alkitabnya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijanjikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang, sama-sama katakan, kerajaan yang tak tergoncangkan. Bilang sama kanan kirinya, kamu menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Janji Tuhan, kita semua terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebelumnya tapi dikatakan di situ ada janji juga bahwa sekali lagi dunia ini akan digoncangkan. Goncangan apa yang saudara lihat hari-hari ini? Ayo. Mujizat, saudara lihat mujizat? Kenapa diem aja ini? Gini nih ya, saya tuh belajar khotbah. Oh iya, sebelum saya bilang saya belajar khotbah, saya mau kesaksian dulu. Puji Tuhan, alhamdulillah. Dari Senin kemarin saya sudah selesai sidang bersama dengan 8 rekan yang lain, 9 orang sudah lulus dari S2 Magister of Theology. Jadi besok kalau dapat buletin, coba dilihat di buletinnya. Di nama kita ini 9 orang, di situ ada sesuatu yang berbeda. Di belakang ada tambahan sedikit MTH. Sedikit tapi berpengaruh besar. Amin. MTH, tahu MTH? Makin tinggi hati. Enggak. Master of Theology tapi harus rendah hati. Jadi kita bersyukur kita sudah selesaikan dan ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Gak nyangka juga. Itu semua karena anugerah Tuhan. Gak nyangka juga selesai dari sidang aja saya di jalan, saya bengong. Lagi di jalan bengong, tapi lagi macet, bukan lagi nyetir, bengong. Bengong nyetir mah nabrak pasti. Saya bengong, wah gak nyangka juga bisa lulus Master of Theology. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Janji-janji Tuhan buat setiap kita. Tiberias, Boanerges, percaya saudara ada generasi yang diurapi Tuhan. Amin. Janji Tuhan, doa gembala sidang, saudara akan dapat beasiswa. Amin. Bisa kuliah yang luar biasa, sekolah yang luar biasa, jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Dan saudara harus pintar. Generasi sekarang tuh harus pintar, harus punya gelar, harus kuliah. Yang kuliah nih, yang udah 7 tahun masih nambah SKS, cepetan selesai. Amin. Sekarang tuh beda sama zaman dulu. Zaman dulu engkong kita tuh bilang, engkong nggak sekolah aja sukses. Beda sama sekarang. Sekarang S2 aja nganggur, apalagi nggak ada gelar. Amin. Jadi harus sekolah sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Jangan males-malesan, jangan kuliah nilainya C. Kan C kan cukup, ya kan? Berkat ada yang cukup, jangan nilai. Giliran pacaran A plus lagi. Nantilah kalau udah lulus baru cari pacar. Amin. Saudara yang tadi sampai mana saya jadi lupa. Hah? Sampai mana tadi? Beneran nih gue lupa. Karena saya lihat, saya lagi ngomong gitu ada orang-orang yang mukanya langsung sedih gitu, nunduk gitu. Kayaknya itu udah 10 tahun kuliah tuh. Enggak, masih ada mujizat buat saudara. Amin. Dikatakan di dalam Yoel 2 di situ ada kata mujizat. Jadi di akhir zaman akan diberi tanda di langit dan di bumi. Mujizat di situ saya pelajari secara bahasanya, bahasa Ibrani. Di situ dipakai kata moped. Moped itu 36 kali, pala 70 kali, sama ot 80 kali. Moped itu artinya adalah menggambarkan suatu kejadian, suatu hal
yang belum pernah terjadi, jarang terjadi, tapi sekali terjadi itu mencengangkan cara berpikir kita, logika kita. Itu namanya mujizat. Kalau menurut saudara mujizat yang baik-baik aja ya kan? Benar nggak? Mujizat itu yang lumpuh melihat, yang buta berjalan. Balik ya. Saya cuma ngetes saudara ngantuk atau enggak. Mujizat itu saudara yang suka lihat itu yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Itu aja yang baik-baik. Tapi ternyata saya pelajari mujizat itu bukan cuma itu. Di dalam Yoel 2 itu, Yoel 2 ayat 28 sampai 35 dikatakan di situ ada mujizat di langit dan di bumi. Di situ dikatakan ada api, ada gumpalan asap, ada darah. Darah ngomongin soal penderitaan. Gumpalan asap itu ngomongin soal perang. Api ngomongin soal kerusuhan. Itu hal yang baik atau enggak? Nah, itu disebut Tuhan mujizat juga. Dan Tuhan akan lakukan. Saya mau tanya, itu sudah terjadi? Sudah terjadi di luar sana. Gempa, saudara udah sering dengar berita gempa? Pernah kena gempa? Pernah. Krisis sudah terjadi? Sudah. Hal apa lagi yang sudah terjadi? Semua tanda-tanda udah diberikan buat setiap kita. Cuman saya mau sampaikan, ada hal-hal yang menggoncangkan dunia ini yang gak semua orang bisa merasakan. Goncangan pertama misalnya contohnya, yang kita firman Tuhan udah sampaikan, goncangan yang akan terjadi itu goncangan keluarga, rumah tangga. Saya mau tanya, apakah semua kena goncangan rumah tangga? Enggak lah, yang jomblowers nih, jomblowers belum berumah tangga gak kena. Semua kena nih. Kelihatan dari muka. Itu semua kena. Bencana alam semua gak kena. Maaf, semua gak kena. Kalau bencana alam, saudara cuma nonton. Saudara ngalamin gak? Enggak. Tapi ada satu goncangan yang sedang terjadi, yang semua orang pasti kena. Mau saudara ganteng, jelek, cantik, gak cantik, gendut, kurus, semua, mau kaya, mau miskin, semua kena. Goncangan apa itu? Apa ini? Ini apa? Tangan. Ini ketahuan banget yang jawabnya duit itu, mata duitan sekali. Tapi benar, goncangan ini sekali terjadi, mau saudara kaya raya, mau saudara miskin, ya di luar sana ya, semuanya kena. Mau saudara Kristen, mau nggak Kristen, semuanya kena. Kena goncangan ini. Cuman janji Tuhan, kalau saudara di dalam Tuhan, saudara tidak akan tergoncangkan. Amin. Pertanyaannya, apakah kalau kita tergoncangkan itu berarti kita nggak kena? Enggak. Kita akan belajar sama-sama hari ini firman Tuhan. Meskipun kita melakukan firman Tuhan, meskipun kita baca Alkitab setiap hari, apakah saudara yakin saudara nggak akan kena itu? Ragu-ragu. Kita akan belajar hari ini. Kita akan belajar sama-sama. Tapi itu semua sudah terjadi? Saudara sudah merasakan semuanya? Berarti tandanya udah jelas. Jadi anak-anak muda, jangan main-main lagi. Saya selalu sampaikan nih, anak-anak muda, udah jangan anget-anget. Kalau mau panas-panas, dingin-dingin lah. Kalau mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau mau ikut setan, sungguh-sungguh ikut setan. Jangan setengah-setengah. Amin. Ini udah akhir zaman, udah hari-hari terakhir. Gak ada kan pendeta yang saranin begini. Sungguh-sungguh jangan setengah-setengah. Jangan setengah Sabtu Minggu ke gereja, Senin sampai Jumat ikut setan. Setan juga bingung. Ini orang mau jadi apa ini? Ikut gua enggak, ikut Yesus enggak. Tuh. Amin. Ikut sungguh-sungguh. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, katakan hujan. Datanglah, katakan banjir. Kemudian angin, katakan angin. Melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang pertama, supaya saudara tidak tergoncangkan, saudara harus membangun di atas dasar yang benar. Bagaimana caranya membangun di atas dasar yang benar? Bangun di atas Yesus. Amin. Yesus dikatakan adalah batu penjuru. Dia adalah dasar daripada kehidupan. Kalau saudara bangun di atas Yesus, saudara tidak akan tergoncangkan. Bagaimana caranya? Ayat Matius 7 ayat 24-27, ajarin sama setiap kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan. Membangun di atas apa? Pasir. Setiap orang mendengar dan melakukan. Membangun di atas batu. Bedanya apa? Cuma kata tidak. Tapi perbedaannya luar biasa. Satu disebut bodoh, satu disebut bijaksana. Saya mau tanya, dua-duanya terbangun? Bangun. Dua-duanya berdiri. Tapi tunggu. Datang apa? Hujan, banjir, angin. Angin itu ngomongin soal badai, storm. Saya mau tanya, banjir, hujan, badai melanda rumah yang mana? Yang didirikan di atas batu apa pasir? Pasir. Cuman pasir. Dua-duanya. Yang bangun di atas batu apa? Yang melakukan, tapi kena juga. Kalau badai itu masalah. Dan saya lihat di sini orang-orang udah sering kena masalah. Jadi ya udah bisa ngomong, bukan berdiri di tengah badai. Itu lagu ya kan? Udah biasa itu mah. Gak akan goyah. Kalau badai itu goncangan. Apa masalah? Tadi apa? Angin badai ya. Terus apa? Hujan. Hujan, saya mau tanya. Hujan itu masalah bukan? Iya. Hari ini sudah dapat kebenaran yang baru. Hujan itu bukan masalah. Hujan itu berkah. Di dalam perjanjian lama dikatakan manusia menanam, menabur, Tuhan memberi hujan. Kalau banjir, artinya apa? Saudara yang sering kena banjir nih, Jakarta Barat, tahu banjir itu apa? Hujan yang terus menerus, non-stop, akhirnya jadi banjir. Jadi bukan cuman masalah yang bisa menghancurkan dasar kehidupan manusia. Apa? Berkat juga. Banyak saya temukan. Justru dalam masalah sekarang orang-orang Kristen justru dalam masalah baru cari Tuhan, baru kuat. Tapi kalau udah diberkati, waduh, dulu pelayanannya dari pagi sampai malam. Sekarang udah gak pelayanan, gara-gara udah jadi manajer. Jadi berkat bisa menjauhkan kita? Bisa. Amin. Cowok-cowok, belum ada mobil dulu, belum ada motor, masih naik angkot ke gereja. Sabtu rajin ke gereja. Sekarang punya mobil, punya motor, hari Sabtu ngapain? Ngurus mobil, ngurus motor. Ini datang gara-gara ada acara aja. Ya kan? Karena ada acara pasti banyak cewek cakep nih. Makanya gua datang. Ada yang senyum-senyum, ya itu gua tuh. Ya kan? Jadi berkat bisa menghancurkan dasar kehidupan? Bisa. Jadi jangan tanya lagi, Tuhan, aku udah melakukan firman Tuhan, aku udah rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, tapi kok aku masih kena masalah? Gak ada janji di dalam Alkitab. Meskipun saudara udah dibaptis 12 kali malah, ya kan? Koleksi akte baptisan, udah rajin beribadah, rajin baca Alkitab. Alkitab kalah pendeta hafalnya, hafal, tapi
Gak ada janji saudara gak kena masalah. Tapi janjinya kalau kau membangun di atas dasar yang benar, masalah boleh datang, berkat boleh datang yang besar, engkau tidak akan goyah. Amin. Tidak seperti yang mendirikan di atas pasir. Itu fakta yang pertama. Kalau engkau membangun di atas dasar yang benar, mau berkat datang, mau masalah datang, saudara tidak akan goyah, saudara akan tetap berdiri. Yang kedua, karakter. Ini masih poin yang pertama tapi bagian yang kedua. Karakter itu dibangun atas dasar tadi ayat 7 sampai ayat 27 sampai 24 sampai 27 dikatakan atas dasar melakukan. Sekali lagi anak-anak muda, karakter kita bangun dengan dasar melakukan. Karena kata firman Tuhan hanya yang melakukan yang dibilang dibangun di atas batu. Lakukan. Dan karakter itu bukan dibangun atas dasar ngomong. Omdo kalau anak muda zaman sekarang ngomong doang. Saudara dengar, saudara lakukan, baru dapat berkatnya. Amin. Saudara, kalau di agama seberang, saudara tiri, kita tahu saudara tiri? Saudara tiri satu ayah tapi beda emak. Bukan sepupu saudara tiri itu, ya. Kalau dia baru niat aja mau baca nih Al-Quran malam ini, udah ada pahalanya. Udah ada. Kalau saudara baca Alkitab sampai hafal lagi, sudah ada pahalanya? Ada berkatnya? Belum. Berkatnya waktu lakukan. Jadi hari-hari ini yang hafal Alkitab cuma bisa ngutip terus kasih orang lagi. Lakukan. Karena engkau kalau cuman omdo ngomong doang, cuman ngutip doang kasih orang, engkau bukan lagi bangun karakter. Karakter hanya dibangun atas dasar melakukan. Lakukan apa yang engkau katakan. Karena kalau engkau membangun karakter dari apa yang kau katakan doang, itu namanya bukan membangun karakter, membangun citra. Namanya pencitraan. Amin. Harus ada buktinya. Marketing itu namanya jualan, teknik jualan. Bagaimana caranya kita ngomong supaya dia beli. Bagaimanapun. Mau saudara nggak tahu itu produk, mau saudara nggak yakin itu benar, pokoknya ngomong supaya dia, itu namanya marketing. Amin. Dan semua marketing itu bagus, gak ada yang jelek. Semua kecap nomor 1. Amin. Semua mie instan sedap, enak. Benar gak? Tapi harus dibuktikan dengan produknya. Kalau tidak dibuktikan, tinggal tunggu. Karakternya sama kayak saudara bangun kehidupan ini. Apa yang kau ngomongin, kau lakukan. Kalau kau ngomongin gak lakukan, itu cuma bangun citra. Tinggal tunggu waktu masalah datang, tinggal tunggu waktu berkat yang besar datang, maka sebuah akan hancur berantakan. Sebagai pendeta juga, saudara kalau mau jadi pendeta gampang, beneran. Saudara sekolah teologi, belajar ilmu komunikasi, belajar public speaking, jadi pendeta. Tapi pertanyaannya, dalam hidupmu bisa nggak melakukan apa yang kau katakan di atas mimbar? Amin. Bisa nggak? Kalau saya sebagai pendeta cuma ngomong doang di atas mimbar, terjemahan ngomong, Pak Pendeta di mimbar aja, jangan turun-turun. Karena bagusan di mimbar daripada waktu turun. Itu. Sini ada yang mau jadi pendeta? Pikirkan baik-baik kalau mau jadi pendeta. Karena apa yang kau ngomongin harus engkau lakukan. Kalau enggak, kosong. Engkau cuma membangun citra, tinggal tunggu waktu masalah datang. Tinggal tunggu waktu berkat datang. Maka hidupmu akan berantakan, hancur. Gampang itu. Yang pertama, bangun karakter. Kalau karaktermu benar,
di atas melakukan, engkau akan percaya diri. Amin. Dan sekali lagi apa? Mulutmu harus sama dengan perkataan. Perkataanmu harus sama dengan perbuatan. Mulut harus sama dengan tangan dan kaki. Maka engkau tidak akan goyah. Engkau akan percaya diri. Banyak anak-anak muda maju minta doain, Pak Pendeta, tolong doain dong, saya mau ikut kontes, saya mau presentasi, saya mau ikut audisi supaya saya bisa percaya diri. Benar gak? Banyak gak yang sekarang anak-anak muda yang kurang percaya diri? Confidence itu percaya diri, bahasa Indonesia bagus sekali tuh. Percaya diri. Percaya sama diri sendiri. Saudara percaya sama diri, bagaimana caranya? Apa yang engkau ngomong, lakukan. Kalau dirimu sendiri tidak percaya, tidak bisa percaya sama dirimu sendiri, gimana orang lain bisa percaya? Simple kan? Bagaimana caranya supaya percaya diri? Apa yang kita ngomong, lakukan. Maka kau percaya diri. Apa yang kau janjikan, lakukan. Maka kau akan confidence. Kalau kau confidence, engkau akan melakukan segala sesuatu dengan luar biasa pasti. Kalau kau penyanyi, confidence, kau nyanyi dengan luar biasa. Kau presentasi dengan confidence, presentasi dengan luar biasa. Engkau pendeta khotbah dengan confidence, percaya diri, khotbahnya pasti beda. Amin. Percaya diri. Kalau setelah confidence, baru orang lain percaya sama saudara. Itu namanya kredibilitas. Confidence, kita percaya sama diri kita, itu dulu harus. Baru kita bisa dapat kredibilitas. Orang lain percaya sama kita. Kalau itu dua-dua udah oke, sudah gak akan tergoyahkan. Amin. Yang ketiga, tapi ini yang selalu ini fokus saya, target saya. Bukan orang lain aja yang percaya sama saya. Karena di dalam 2 Tawarik, Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk cari orang-orang yang bisa dipercayakan kuasanya, powernya, berkatnya. Saudara mau dipercayakan kuasa? Dipercayakan berkat? Dipercayakan semuanya? Kalau saudara dipercayakan semuanya, saya percaya saudara tidak akan tergoyahkan. Bagaimana caranya? Apakah cukup perkataan sama perbuatan aja? Tidak. Hatimu harus ikut. Itu kelas yang lebih tinggi. Tapi sebelum sampai naik ke kelas itu, saya mau tanya dulu sama saudara. Bisa nggak anak-anak muda lakukan apa yang kau katakan? Bisa? Udah ngomong bisa, berarti bisa loh. Tapi itu belum cukup untuk dipercaya Tuhan. Harus sampaikan nih. Saudara mau dipercaya Tuhan? Saudara mau unshakable? Mau? Saudara harus dipercaya Tuhan. Itu level yang lebih tinggi lagi. Tapi sebelum masuk ke level yang itu, udah belum lakukan apa yang kau katakan? Udah belum katakan apa yang kau lakukan, apa yang kau baca firman Tuhan? Udah? Gak jawab, gak berani. Ya udah, kita doa aja, selesai. Pulang aja, pulang. Bisa? Saya lagi ajak saudara membangun di atas dasar yang benar, supaya saudara gak tergoyahkan, supaya saudara confidence, bisa dipercaya. Apa yang sering kita ngomongin, lakukan. Amin. Oke, bisa ya. Baru saya ke level yang selanjutnya nih. Yakin? Karena saya belum ngomong. Kalau saya udah ngomong harus dilakukan. Kalau enggak kan dosa. Ya kan? Yakin mau lanjut? Kalau enggak gak apa-apa. Beneran. Amplop juga sama. Hah? Yakin gak? Tapi kalau saudara tahu ini, rahasia ini, saudara tidak akan goyah. Karena Tuhan percaya sama saudara. Kalau Tuhan udah percaya sama saudara, siapa lawan kita? Siapa yang mau goncangin kita? Amin. Selanjutnya, mulut
sama dengan kaki plus tangan sama dengan gambar hati. Gambar hati. Tadi kan level yang tadi mulut sama dengan kaki plus tangan aja. Sekarang di level yang selanjutnya mulut sama dengan kaki plus tangan sama dengan hati. Itu namanya integritas. Integritas terjadi ketika Tuhan percaya sama saudara. Saudara jadi pribadi yang berintegritas. Saudara tidak akan tergoyahkan. Bagaimana caranya? Apa yang kau katakan harus lakukan, tapi pakai hati. Kalau 3:23, apapun juga yang kau lakukan, taruh hatimu di situ. Kenapa ini harus saya ulangin? Harus saya sampaikan karena banyak orang bisa melakukan yang dia ngomongin, tapi nggak pakai. Bisa? Bisa nggak? Amsal 21 ayat 2, coba kasih baca. Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tapi firman Tuhan yang sederhana, kita semua kalau lihat jalan kita sendiri, jalan kita semuanya benar. Tapi Tuhan lihat motif hati kita. Banyak orang bisa lakukan apa yang dia ngomongin, tapi gak pakai hati? Banyak di gereja kan disuruh ngampunin. Kalau ketemu dia, ampuni, maafin. Bisa? Bisa tuh. Bisa, ya bisa sih ketemu. Hai, shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa ya sekarang ya, kemana aja sih? Aduh. Padahal minggu lalu ada. Ya kan? Habis shalom, cipika-cipiki, lewat. Setan tuh orang. Banyak kayak gitu. Kita lakukan apa yang kita katakan, tapi ada yang diam. Yakin nih saya mau terusin? Karena ini menurut kita tuh jalan kita lurus, benar. Tapi Tuhan lihat hati. Lihat nih, jalan saya dari sini ke situ lurus. Lihat ya. Lihat ya, benar-benar saya jalan dari. Nih ikutin garis ini nih. Ini kan ada garis nih, lurus. Saya jalan ke situ, lurus gak? Sampai. Lurus gak jalan saya? Lurus orang dari situ sampai sini. Lurus gak? Sekali lagi nih ya. Dari sini sampai situ. Lihat nih, sini sampai situ. Lurus gak jalan saya? Lurus kok dari situ sini. Kalau kita melihat jalan kita sendiri, kita ngukur diri kita sendiri, lurus. Tapi Tuhan melihat hati. Maka saudara tidak akan tergoyahkan kalau hati saudara oleh kesaksian. Dan saya selesai. Saya kan jujur. Saya diajar supaya jadi pendeta jujur. Saya cerita. Sebelum saya jadi pendeta, diangkat jadi PDT, saya evangelis. Itu beberapa tahun lalu, 3 tahun lalu saya masih evangelis. Saya masih kerja, saya juga pelayanan di luar, terima pelayanan di luar. Jadi nggak pelayanan di TBRS saja, di kantor-kantor juga. Jadi banyak kantor-kantor juga yang undang saya persekutuan doa, yang undang saya. Wah, saya udah pergi lah. Saya udah di keliling Jakarta udah. Dari gedung yang tinggi sampai gang yang kecil-kecil, udah saya pergi. Nah, jadi sebulan itu sekolah negeri dulu. Sekolah negeri dulu. Nah, seminggu sebelum Jumat itu, yang tadi ikan kakap merah itu telepon saya. Telepon saya, bisa nggak minggu depan? Karena minggu depan ada persekutuan doa. Saya lihat dulu ya Bu ya, sebelumnya ya. Ternyata udah ada. Ini sekolah negeri. Sekolah negeri lagi kan saya belum pernah khotbah di sekolah negeri. Dan saya belum tahu juga amplopnya. Saya jujur. Tapi sekarang kalau saya disuruh khotbah sekolah negeri, yang lain aja yang lain. Bukan karena amplop, karena suara saya itu. Saya habis khotbah di situ, sakit di tenggorokan saya. Anak-anak SMA itu kalau saya ngomong satu kalimat,
Mereka ngomong 10 menit. Tenanginnya tuh harus, waduh, lama banget. Daripada gua tersiksa, yang lain aja deh, yang suaranya gede. Akhirnya saya lihat, aduh, gimana nih, udah ada ini nih. Kan saya mau jadi pendeta lagi, saya harusnya komitmen dong sama yang udah masuk duluan, ya kan? Tapi ini gede ini. Wah, ini bisa 1 bulan gaji manajer ini. Besar ini, aduh, gimana ya Tuhan ya? Aduh, doa tuh saya doa, gimana ini ya? Ini bukan jemaat. Menurut saudara kan suka menghakimi pendeta nih. Sekarang saya kasih pilihan ini kepada saudara. Saudara pilih yang mana? Ayo, pilih yang mana? Jawab. Giliran menghakimi pendeta aja cepat deh. Pilih yang mana? Yang perusahaan apa yang sekolah negeri? Hah? Yang mana? Gak bisa jawab kan? Susah kan? Tuh. Saya akhirnya pilih yang ini, sekolah negeri. Maaf Bu ya, saya udah ada jadwal Bu. Saya harus komitmen. Oh gitu ya Pak, ya udah deh, sayang sekali Pak. Bener, sayang sekali. Habis itu gua gak diundang lagi. Jadi saya datang, saya khotbah. Wah bener, saya capek. Itu anak sekolah negeri lagi. Waduh, waktu saya mau diemin dia itu harus panggil kepala sekolah dulu. Saking berisiknya. Berisik, habis itu saya dikasih, nggak pakai amplop lagi Kak. Maaf nih kayak jangan dilihat ya Kak. Gimana gua nggak lihat? Kelihatan lah. Oh, bener ternyata. Jauh banget. Tapi waktu saya terima, saya kantongin, saya jalan pulang. Kan saya lakukan apa yang saya katakan, bener nggak? Bener nggak? Keren nggak? Keren nggak? Saya udah ngerasa saya pakai baju putih, saya gondrong, kayak Tuhan Yesus. Saya baik banget, luar biasa banget. Karena saya lakukan apa yang saya waktu di jalan, tapi hati saya kayak menangis. Karena Tuhan bilang, gak cukup. Kau lakukan apa yang kau katakan. Karena kau gak taruh hati. Apapun yang kau lakukan hari ini, lakukan dengan hati. Maka kau tidak akan tergoncangkan selama-lamanya. Bangun di atas dasar yang teguh. Yesus bukan cuma katakan, bukan cuma berfirman, tapi dia buktikan komitmen sampai akhir. Sampai dia secara manusia dibilang, aku gak kuat, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi tetap dia lakukan sampai akhir. Yesus ada dasar yang teguh. Kalau bangun karakter, bangun di atas perbuatan. Itu aja udah lupa. Bangun di atas, maka karaktermu, confidence tidak akan goyah. Tapi kalau engkau mau dipercaya Tuhan, jangan cuma perbuatan, tapi taruh hatimu. Lakukan dengan segenap hati. Kau tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Jadi generasi yang tidak akan digoyahkan oleh apapun. Apapun boleh terjadi, tapi kita semua yang di dalam Yesus bangun di atas dasar yang benar. Lakukan dengan benar, maka kau tidak akan goyah selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Malam hari ini, tutupkan kepalamu. Kita sudah terima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah yang tidak akan pernah tergoyahkan selamanya. Kita berkata, langit akan berlalu, bumi akan berlalu, cuman firman-Nya yang akan tinggal tetap. Dan Yesus di dalam Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dia jadi firman buat setiap kita, dan dia tinggal di dalam setiap kita. Janji Tuhan, kalau saudara lakukan firman Tuhan dengan segenap hatimu, bukan cuma dengar, bukan cuma katakan, tapi lakukan, kau akan jadi pribadi yang tidak akan digoyahkan selama-lamanya. Ibrani
12 tadi katakan bahwa dunia semuanya akan goncang. Semua akan digoncangkan, pasti akan digoncangkan. Saya juga nggak tahu hari ini keadaan saudara seperti apa. Keadaan keluargamu, keadaan kehidupanmu, ekonomimu seperti apa. Karena goncangan itu nggak kelihatan. Tapi kalau hari ini saudara alami goncangan itu, hari ini bangun di atas dasar yang kuat. Mulai bangun atas dasar Yesus di dalam dirimu. Sembah Yesus, jadikan Dia yang terutama di dalam dirimu. Janji yang kau tidak akan goncang, tidak akan goyah selamanya. Boleh dunia berlalu, boleh kehidupan berlalu, boleh semuanya tergoncangkan. Kalau kita ini di dalam Tuhan, di dalam Yesus, tidak akan tergoncangkan selama-lamanya. Hari ini dimanapun keadaanmu, saya nggak tahu. Bagaimana keadaanmu, saya nggak tahu. Tapi kalau engkau ada di tempat ini, hari ini Bapak Ibu Saudara, yes, di tempat ini, bangun di atas dasar, datang kepada Yesus. Kalau mungkin kau lelah, capek, letih, lesuh, sudah digoncangkan, sudah terjadi goncangan dalam hidupmu. Gak ada janji hidupmu tidak akan kena masalah. Gak ada janji hidupmu gak akan alami juga goncangan. Tapi janjinya kalau kau di dalam Tuhan, badai boleh datang, hujan boleh datang, banjir boleh datang, tapi kau akan berdiri teguh selama-lamanya. Hari ini saya ajak setiap kita sembah Yesus. Dia yang tidak akan goyah, tidak akan goncang selama-lamanya. Janjinya kalau kau bangun di atas dasar yang benar, hari ini apapun yang terjadi, kami datang kepada Tuhan Yesus. Kami bangun di atas Engkau sebagai dasar kehidupan kami. Dia percaya janjimu tidak akan pernah berubah. Langit berlalu, bumi boleh berlalu, tapi firman-Mu, janji-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami. Hari ini beri kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru untuk menghadapi setiap goncangan, sehingga kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan jadi pribadi-pribadi yang tidak akan pernah tergoncangkan selama-lamanya. Angkat tanganmu, dari hatimu sembah Yesus. Jadikan Dia batu karangmu. Setiap pribadi di tempat ini, jadikan Yesus satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya batu karang, batu penjuru di atas dasar kami membangun kehidupan. Kalau di antara kami hari ini ada yang hidupnya tergoncangkan, ada yang keluarganya goncang, ada yang ekonominya goncang, ada yang keadaan rohaninya goncang, hari ini kami mau datang kepada Yesus. Biarlah Yesus akan berdiri menjadi batu karang di dalam hidup kami. Kami akan jadi pribadi yang tidak akan tergoncang. Dari hati kami, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau
saya dalam nama Tuhan Yesus. Di malam hari ini, yaitu kami semua datang ke tempat ini, kami dengar kebenaran firman Tuhan yang tidak akan tergoncangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami terima komitmen yang baru, yaitu kami lakukan dengan segenap perbuatan kami, dengan segenap hati kami. Janji Tuhan, yaitu hari ini kami jadi pribadi yang baru, yang tidak akan tergoncangkan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kami bersyukur Kau yang berkati urapi setiap kami. Berkati urapi setiap kami, bukan hanya cakap dalam mendengar kebenaran firman Tuhan ini, tapi urapi kami dimanapun kami melangkah berada. Penyertaan-Mu sempurna, kami akan lakukan kebenaran firman Tuhan dan janji-Mu, yaitu hidup kami akan dimerdekakan. Kami tidak akan tergoncangkan. Hidup kami di bumi seperti di surga. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya ada mujizat, ada keajaiban buat setiap kami di sore malam hari ini. Tapi sebelumnya, kami mau memberi yang terbaik. Kami memberi karena Engkau Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami terlebih dahulu, yang memberi kepada kami terlebih dahulu. Kami mau memberi dengan hati penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur sama-sama. Kita katakan amin. Percaya Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti dengar, dan Tuhan janji yang terbaik buat setiap kita. Yesus Kristus, roti kehidupan yang tergantung, tertikam, tertombak di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga hidup kekal di dalam kerajaan ke surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuh kami sehat sempurna. Yang ketiga, malam hari ini kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami tolak pikun, lumpuh, koma, dan tidak terkapar di ruang ICU. Kami menolak segala jenis flu, segala jenis penyakit sampar, segala kutuk, penyakit, penderitaan, bahaya, celaka, kutuk gagal, bangkrut, krisis, bahkan kutuk maut sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah kehidupan yang tercurah dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Yang pertama, memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Hidup kami kudus, kami tolak dosa, setan, kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala perbuatannya. Keluargaku, yaitu kami generasi Boanerges, dijanjikan akan membentuk keluarga yang kudus, menolak perzinahan, percabulan, percecokan, perceraian, menolak poligami, poliandri. Mulutku diurapi tidak berdusta, tanganku diurapi tidak mencuri, dan kami menolak segala fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan gereja kami. Bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, dari ujung kepala sampai telapak kaki, semua sakit, penyakit, penderitaan, kelemahan tubuh kami sudah ditanggung, disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, kista, tumor, lever kami sehat. Kami menolak diabetes, hepatitis, darah tinggi, dan darah rendah. Tulang-tulangku sempurna, tidak keropos. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya jamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Kami menolak segala kemiskinan, kebangkrutan, kekurangan, utang-utang pribadi. Doa kami ya Tuhan, usaha, pekerjaan, karir, bisnis, studi, sekolah, masa depan kami diberkati Tuhan. Dilipat kali gandakan 100 kali lipat yang tertinggi yang pernah kami raih. Hari ini kami raih janji firman Tuhan, yaitu hidup kami di bumi seperti di surga. Segala kutuk, penyakit, penderitaan, bahaya, celaka, kutuk gagal, bangkrut, krisis, bahkan kutuk maut sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum sama-sama dengan iman, dengan percaya darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah bersatu dengan tubuh dari Yesus, naikkan setiap doamu. Janji Tuhan, firman-Nya berkata, jikalau engkau di dalam aku di dalam engkau, minta apa saja, maka engkau akan memperoleh yang terbaik. Naikkan setiap doamu, percaya Tuhan Yesus janji Dia ada di setiap kita. Dia terlebih besar daripada sakit penyakit kita. Dia lebih besar dari masalah pergumulan hidup kita. Dia lebih besar daripada masa lalu kita. Dia lebih besar, dan Dia ada. Dia Immanuel. Dia menyertai kita senantiasa. Katakanmu, panggil namanya, katakan Yesus, Kau terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Tuhan juga mengurapi kami dengan minyak urapan, yaitu Tuhan janji, yaitu dengan kuasa minyak urapan dikembalikan kepada gereja Tiberias, kuasanya pada Boanerges, minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kami semua manusia mulia menang untuk terus naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Apa yang kami kerjakan berhasil dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tetesnya adalah minyak urapan yang memberi kami kemuliaan, memberi mujizat, memberi keajaiban, memberi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.